Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi yang kurang lebih 2 tahun dilaksanakan secara atau dengan metode pembelajaran daring, hal ini dilakukan sesuai dengan keputusan Kemendikbuddikti tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Bahwa metode pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori dan sedapat mungkin juga untuk mata kuliah praktik. Oleh karena itu, saya Rizka Malia bersama rekan saya Nasya Ashila Sahani dan Siti Juleha Fitriani yang menjadi narasumber akan membahas topik tentang efektivitas pembelajaran jarak jauh saat ini. Pertama, untuk Nasya terlebih dahulu. Bagaimanakah tanggapan Anda mengenai cara kerja perbedaan pembelajaran jarak jauh di rumah dengan di lingkungan kampus secara langsung atau tatap muka? Dari yang saya terapkan sekarang, pembelajaran jarak jauh atau dari rumah dan tatap muka di sekolah atau kampus sistem kerjanya sangat berbeda. Karena menurut saya, cara kerja pembelajaran jarak jauh atau di rumah kurang efektif. Mengapa saya katakan demikian? Karena cara kerjanya, kami sebagai mahasiswa dituntut untuk belajar individu. Bahkan tidak jarang ada dosen yang kurang dapat berinteraksi langsung melalui sarana daring yang tersedia dan lebih memilih untuk memberi tugas secara cuma-cuma. Selain itu, jika dilakukan secara tatap muka atau datang ke lingkungan kampus, interaksi dosen dan mahasiswa lebih aktif dan lebih dapat menampung pengetahuan secara luas dan efektif. Itu saja dari saya. Tadi kata Nasya kan pembelajaran daring ini kurang efektif ya. Nah, kalau buat Siti Juleha sendiri, belajar di rumah atau daring ini tuh apakah telah membantu proses belajar jadi efektif? Menurut saya pribadi, sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ sudah menjadi sistem pengajaran yang efektif. Akan tetapi, keefektifannya tergantung pada peserta didik dan juga pengajar itu sendiri. Pengajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, salah satunya dengan pembelajaran langsung menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Dengan melakukan hal ini dapat membantu menjaga peserta didik tetap terjaga di dalam rumah dan sekaligus memiliki banyak waktu khusus untuk belajar. Namun sayangnya tantangan untuk penerapan pembelajaran ini cukup banyak, yaitu terlalu banyak menghabiskan kuota dan kualitas sinyal serta penguasaan teknologi. Hal tersebut membuat peserta merasa kesulitan untuk memahami suatu materi pada pembelajaran tersebut. Lalu bagaimana tanggapan Anda mengenai penyampaian materi yang diberikan oleh guru Anda saat proses pembelajaran jarak jauh? Untuk penyampaian materinya sendiri sih menurut saya mudah untuk dipahami, namun ada beberapa kendala seperti internet, sehingga sangat sulit untuk memahami materinya dan hal tersebut membuat kita ketinggalan pembelajaran materi tersebut. Oke. Nah, tapi pembelajaran jarak jauh ini kan kemungkinan masih terus berlanjut. Bagaimana menurut Anda jika pembelajaran jarak jauh ini dilanjutkan hingga waktu yang belum ditentukan? Menurut saya, pemberlakuan pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya ada sisi baiknya, karena tujuan utamanya yaitu untuk menurunkan terjadinya COVID-19 di Indonesia. Namun kembali lagi kepada cara kerja dan sarana atau prasarana yang diberikan pemerintah. Apakah sudah maksimal? Sejauh ini, dari yang saya lihat masih sangat kurang memadai. Jadi, saya akan setuju jika pembelajaran jarak jauh dilanjutkan hingga waktu yang belum ditentukan, dengan syarat pemerintah harus memaksimalkan cara kerja, sarana, dan prasarana penunjang pembelajaran jarak jauh ini. Ya, tentu peran pemerintah sangat diperlukan. Tapi untuk Siti Juleha, kenapa belajar secara daring untuk saat ini menjadi pilihan prioritas bagi kita? Seperti yang kita ketahui, adanya wabah COVID-19 ini mengharuskan kita untuk belajar daring dikarenakan di masa pandemi ini keluar rumah sangatlah berbahaya. Meskipun sudah mematuhi protokol kesehatan, akan tetapi di luar masih banyak ancaman. Jadi kita sebaiknya berada di rumah sampai pemerintah mengizinkan. Lalu, apakah menurut Anda belajar secara daring mampu meningkatkan produktivitas belajar Anda sama halnya dengan belajar di sekolah? Tentu saja tidak. Menurut saya sendiri, dalam sistem pembelajaran secara daring tidaklah sama seperti di sekolah.
dan memiliki banyak kekurangan. Contohnya seperti kurang melatih kedisiplinan dan hidup dalam sistem sosial. Karena pembelajaran dapat disesuaikan dengan jam kesiapan anak, sehingga anak tidak terlatih untuk hidup dalam sosial. Misalnya, apabila di sekolah anak sudah harus sampai pukul jam 7 pagi dan memulai belajar. Jika di rumah pembelajaran bisa dimulai pukul 10 sehingga anak tidak perlu bangun pagi. Dan kita juga harus belajar sendiri tanpa bimbingan guru dan seringkali internet down. Mau tidak mau, kita harus belajar di rumah karena COVID-19 ini. Di saat ini kita juga dapat melatih kesabaran kita karena terkadang kita bisa melewatkan pembelajaran hanya karena internet down atau masalah lainnya, sehingga membuat murid merasa bosan dan stres. Tapi di sini bukan hanya murid saja yang kewalahan, tetapi gurunya mungkin merasa hal yang sama, karena guru harus pergi ke sekolah untuk mengajar lewat laptop saja. Dan untuk Nasya, dengan pembelajaran jarak jauh yang sedang Anda alami saat ini, seperti apa sih kelebihan dan kekurangan yang dapat Anda jumpai selama pembelajaran jarak jauh sekarang? Kelebihan pembelajaran jarak jauh yang saya rasakan yaitu hemat biaya transportasi, yang biasanya mesti datang langsung ke kampus untuk mengikuti perkuliahan, namun sekarang tidak mesti datang ke kampus lagi. Secara otomatis biaya yang biasa dikeluarkan untuk membeli bensin atau ongkos transportasi umum tidak ada lagi. Selain itu, hemat waktu dan tenaga. Tentunya waktu yang dihabiskan dengan kuliah secara tatap muka lebih banyak dibandingkan kuliah daring, dikarenakan pergantian jam antara mata kuliah dengan mata kuliah lainnya terkadang memiliki jeda yang lama, sehingga mengharuskan untuk menunggu di kampus. Selain itu, lebih santai dan terhindar dari bising. Penerapan kuliah daring lebih terasa tenang, lebih santai, bisa diakses di rumah, di kamar, di kafe, ataupun dimanapun, asalkan akses internet dan perangkat memadai. Selanjutnya itu kelemahan pembelajaran jarak jauh yang saya rasakan. Yang pertama itu wajib akses internet. Kuliah online sudah dipastikan membutuhkan akses internet dengan berbagai mediator yang ada seperti laptop, iPad, smartphone, dan lain sebagainya. Yang kedua itu penyampaian dan penerimaan materi tidak maksimal. Proses belajar dan mengajar tidak selamanya mudah dimengerti oleh mahasiswa, apalagi jika prosesnya hanya dengan daring. Tentunya tidak fokus. Tingkat fokus mahasiswa dan penerimaan materi yang disampaikan tidak lebih baik dari kuliah tatap muka. Apakah Anda sendiri pernah mengalami kesulitan saat belajar di rumah? Kalau memang iya, bisakah Anda sampaikan apa saja kesulitannya dan kapan kesulitan itu terjadi? Tetapi kalaupun tidak, Anda dapat menyampaikannya, bagaimana mungkin Anda tidak mengalami kesulitan saat belajar secara daring? Tentu saya pernah mengalami kesulitan saat melakukan pembelajaran jarak jauh atau dari rumah. Pertama, itu saat terjadinya jaringan internet yang kurang stabil, yang mengakibatkan saat Zoom pelajaran saya sering disconnect dan keluar dari Zoom, yang mengakibatkan saya tertinggal pada pembahasan tertentu. Kedua, karena saya adalah tipe orang yang terbilang lebih paham dengan interaksi secara langsung atau tatap muka, jadi kalau melalui pembelajaran jarak jauh ini, lebih sulit untuk memahami pembelajaran tertentu. Ketiga, sulit untuk menentukan jam pelajaran karena di perkuliahan ini masih ada dosen yang merubah jam di luar dari jam silabus. Itu membuat saya sulit memanajemen waktu untuk melakukan perkuliahan dan kegiatan lainnya. Sedangkan jika dilakukan perkuliahan tatap muka, akan meminimalisir terjadinya tidak-efektifan seperti ini. Oke, terakhir, dari kalian berdua bisa sampaikan closing statement-nya. Singkat saja dari saya, pembelajaran jarak jauh ini merupakan kebijakan yang tidak mudah untuk dilakukan. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki oleh pihak pemerintah, mulai dari sarana dan prasarana, hingga cara kerja pembelajaran jarak jauh. Saya sebagai mahasiswa dapat mengikuti pemberlakuan pembelajaran jarak jauh ini dengan baik sesuai dengan ketentuan pemerintah.
maupun pihak kampus jika pemerintah sendiri memperbaiki hal-hal yang saya sampaikan tadi. Pembelajaran jarak jauh ini kan merupakan kebijakan yang tidak mudah untuk dilakukan, sehingga pemerintah perlu memperbaiki sarana dan prasarana hingga cara kerja pembelajaran jarak jauh. Harapan saya, pembelajaran jarak jauh ini bisa menjadi alternatif guru atau dosen untuk menerapkan model-model pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menambah ilmu dan mengaplikasikan penggunaan kemajuan teknologi dengan baik dan benar. Dan adanya perlakuan khusus bagi siswa yang kesulitan dalam melakukan pembelajaran. Ya, terima kasih untuk kedua narasumber. Itulah closing statement dan pendapat-pendapat yang sudah disampaikan dari kedua narasumber tentang pembelajaran jarak jauh atau daring. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.